pembahasan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai sejarah adanya represi politik di Indonesia yang dimulai dari masa penjajahan hingga era reformasi. Nah, untuk pembahasannya kalian bisa lihat di sini. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai sejarah pembungkaman suara rakyat secara global maupun di Indonesia. Yang penasaran, just langsung aja ke videonya. Pembungkaman suara rakyat sudah ada sejak dahulu dan memiliki sejarah yang cukup panjang sama halnya seperti sejarah represi politik yang dibahas pada pembahasan sebelumnya. Pembungkaman suara rakyat mencerminkan perjalanan yang panjang pertempuran antara kekuasaan dan kebebasan berekspresi, di mana berbagai upaya dilakukan untuk membungkam kritik dan aspirasi masyarakat seringkali berujung pada penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berikut ini periode yang terjadi sejak adanya pembungkaman suara rakyat. Dalam video ini, kita akan menggali sejarah panjang pembungkaman suara rakyat. Kebebasan berbicara selalu menjadi kekuatan. Namun, banyak rezim sepanjang sejarah berusaha membungkam suara tersebut. Zaman kuno, pembungkaman suara rakyat sudah ada sejak zaman kuno, di mana penguasa seringkali menggunakan kekuatan untuk menekan kritik. Misalnya, di Mesir kuno, pelanggaran terhadap dewa-dewa dan penguasa dapat berujung pada hukuman mati. Di Roma, kebebasan berbicara seringkali dibatasi, dan orang yang mengkritik kekaisaran dapat dihukum. Pada abad pertengahan, gereja memiliki kekuasaan luar biasa. Revolusi industri dan modernisasi pada abad ke-19 dan ke-20 ditandai oleh munculnya ideologi politik baru dan pertarungan antara kekuatan otoriter dan gerakan demokratis. Pasca Perang Dunia, setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara yang baru merdeka, terutama di Afrika dan Asia, mengalami tantangan dalam membangun demokrasi. Banyak pemimpin yang dulu berjuang melawan kolonialisme kemudian menerapkan praktik otoriter untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, dengan munculnya pemerintahan diktator, suara rakyat sekali lagi dibungkam. Di era modern, sensor masih terjadi di banyak negara. Teknologi baru, seperti media sosial, menjadi tantangan bagi otoritas, tapi juga menjadi alat baru untuk membungkam. Kesadaran adalah kunci untuk melawan pembungkaman ini. Mari jaga semangat kebebasan berbicara tetap hidup. Pembungkaman suara rakyat di berbagai negara sudah ada sejak dulu dan menjadi sejarah tersendiri. Pembungkaman suara rakyat pada masa penjajahan terjadi di berbagai belahan dunia dan seringkali melibatkan sejumlah metode untuk mengendalikan populasi dan mencegah perlawanan. Berikut adalah beberapa aspek kunci. Represi politik. Kolonial seringkali menggunakan kekerasan untuk membungkam oposisi, penangkapan, pengasingan, dan eksekusi terhadap para pemimpin rakyat atau aktivis adalah praktik umum yang sering dilakukan. Selanjutnya ada propaganda yang dimana penjajah sering memanipulasi informasi untuk memperkuat kekuasaan mereka dan meredam kritik di masyarakat. Media yang dikuasai oleh penjajah seringkali menyebarkan narasi palsu yang bersifat menguntungkan untuk mereka. Pembatasan kebebasan berbicara di banyak daerah, hukum dibuat untuk membatasi kebebasan pers dan berbicara. Buku, pamflet, dan publikasi yang menentang kolonialisme sering disensor atau dilarang. Divisi sosial. Penjajah kadang-kadang memanfaatkan perpecahan etnis atau kelas untuk mengalihkan perhatian dari perjuangan kolektif rakyat. Dengan menciptakan ketegangan antar kelompok, mereka dapat mengurangi potensi perlawanan. Lalu, ada penegakan hukum yang menindas,
yang dimana hukum-hukum yang tidak adil tercipta dan diberlakukan untuk menghukum siapa saja bagi orang yang berani melawan penjajah dan pemimpin yang mendominasi saat itu, untuk menciptakan suasana ketakutan di kalangan masyarakat, sehingga mereka takut dan tidak berani untuk bertindak. Contoh nyata termasuk penjajahan Belanda di Indonesia, di mana perlawanan terhadap kekuasaan kolonial ditangani dengan kekuatan militer dan penangkapan para pemimpin gerakan nasionalis. Dengan memahami sejarah pembungkaman suara rakyat, kita diingatkan akan pentingnya mempertahankan kebebasan berpendapat dan melindungi hak-hak sipil sebagai landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis.